Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Gratia dari kelas 1011. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang serta peran para tokoh pendiri bangsa dalam perumusan dasar negara. Jadi, tokoh pertama yang saya akan bahas adalah Soekarno. Soekarno lahir pada 6 Juni 1900 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama kecilnya Kusno Susrodiharjo. Soekarno menempuh sekolah dasarnya di ST Inland School di Mojokerto dan pada tahun 1911 Soekarno pindah ke Europese Lager School. Lalu Soekarno melanjutkan pendidikannya di Hogereberger School di Surabaya. Di sana Soekarno tinggal bersama Haji Omar Said, Cokro Aminoto yang memimpin organisasi Syarikat Islam. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jurusan Teknik Sipil di Technische Hogeschool T Bandung pada tahun 1921 dan mendapat gelar Insinyur Sipil pada tahun 1927. Peran Soekarno dalam merumuskan negara adalah pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada 1 Juni 1945, untuk pertama kalinya istilah Pancasila diangkat oleh Soekarno. Pada hari itu, Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu terdiri atas 5 sila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perkemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Tokoh kedua adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim lahir di Kota Gadang, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884 dengan nama Masyudul Haq. Sewaktu kecil, Agus Salim mengenyam pendidikan di Europese Lager School dan lanjut ke Hogereberger School di Batavia, di mana ia lulus dengan nilai tertinggi di seluruh Hindia Belanda. Agus Salim yang menguasai banyak bahasa asing sejak usia muda, bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris. Setelah 5 tahun bekerja sebagai penerjemah di konsulat Belanda di Jeddah, Arab Saudi, pada 1911 Agus Salim kembali ke Indonesia dan mendirikan Honlandse Inland School atau HIS. Peran Agus Salim dalam perumusan Pancasila adalah salah satu wakil golongan Islam dalam Panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara. Agus Salim menjadi salah satu tokoh yang memperdebatkan butir pertama dasar negara yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah melalui serangkaian perdebatan di antara sejumlah tokoh, butir pertama dasar negara kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tokoh yang ketiga adalah Ahmad Subarjo. Raden Ahmad Subarjo Jojo Adi Sorjo lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Sewaktu kecil, Ahmad Subarjo diberi nama Teuku Abdul Manaf. Ia menempuh pendidikan di Batavia mulai dari Europese Lager School di Kuitang, kemudian pindah ke ELSB di Pasar Baru. Lalu melanjutkan pendidikannya di Prince Henry School dan kemudian pindah ke sekolah Koning William III di Salemba. Subarjo menamatkan pendidikan di HBS Koning William III pada tahun 1917. Peran Ahmad Subarjo dalam perumusan dasar negara adalah Ahmad Subarjo diikutsertakan dalam Panitia 9. Peranannya dalam Panitia 9 sangat besar karena gagasan yang juga disampaikannya akhirnya dimasukkan sebagai paragraf pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tokoh keempat adalah Supomo. Supomo lahir pada 22 Januari 1903 di Sukoharjo dekat Solo. Di usia muda, Supomo menempuh pendidikannya di Europese Lager School dan Mulo di Solo. Pada tahun 1923, Supomo menyelesaikan sekolah hukumnya di Batavia Red School di Batavia. Pada tahun 1924, Supomo melanjutkan studinya di Universitas Leiden, Belanda di bawah bimbingan Cornelis van Vollenhoven. Dan pada tahun 1927, Supomo berhasil mendapat gelar Mister in the Rechten dan dokter pada usia 24 tahun.
Peran Supomo dalam perumusan dasar negara adalah Supomo menambahkan konsep kemanusiaan yang adil dan beradab dalam rumusan dasar negara. Dalam sidang BPUPKI, Supomo juga mengusul dasar negara yang berisi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Tokoh kelima adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada 23 Agustus 1903 di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Yamin menempuh pendidikannya di Honest Inland School, Palembang, kemudian melanjutkannya ke Algemene Middelbare School, Yogyakarta. Ia kemudian berkuliah di Rijkshogeschool te Batavia atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang sekarang menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan berhasil memperoleh gelar Master in the Rechten atau Sarjana Hukum pada tahun 1932. Muhammad Yamin adalah salah satu dari 3 tokoh yang merumuskan dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945. Dalam sidang BPUPKI, Muhammad Yamin mengajukan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Dan tokoh yang terakhir atau yang keenam adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dengan nama lahir Muhammad Attar. Ia mengawali pendidikan dasarnya di sekolah swasta serta sekolah rakyat di Bukit Tinggi. Baru berjalan 3 tahun, ia dipindahkan ke Europees Lager School atau ELS di Bukit Tinggi. Dan tidak berselang lama, Hatta pindah ke ELS Padang. Setelah menyelesaikan pendidikannya di ELS Padang pada tahun 1916, Hatta melanjutkan pendidikannya ke Mulo di Padang. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Mulo, ia pergi ke Batavia untuk menempuh pendidikannya di HBS. Pasca lulus dari HBS, Hatta berhasil mendapatkan beasiswa dari Yayasan Van Deventer untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Nederland Handel Hogeschool atau yang ini dikenal sebagai Universitas Erasmus. Peran Muhammad Hatta dalam perumusan dasar negara adalah menyumbangkan gagasan terkait dasar negara dan jadi pelopor yang mengubah sila pertama Pancasila. Muhammad Hatta memiliki 2 gagasan tentang dasar negara Indonesia. Menurutnya, Pancasila tersusun atas 2 dasar. Kedua dasar tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa dan aspek politik. Aspek politik tersebut mencakup tentang kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi kerakyatan, dan keadilan sosial. Itu saja penjelasan dari saya tentang para tokoh pendiri bangsa, latar belakang serta peranannya dalam perumusan dasar negara. Sekian, terima kasih.